welcome back to my channel. Aku sekarang lagi ada di New York City. Udah bukan sebagai turis lagi kan, kalau kalian tahu udah tinggal di sini. Jadi hari ini aku bakal muter-muterin kotanya dan juga kasih lihat kalian beberapa kayak spot-spot terkenal di sini ya. Jadi aku lagi jalan-jalan sendiri aja, lagi pengen nge-vlog sedikit gitu. Nah, sekarang kita bakal mulai jalan-jalan. Jadi hari ini kita bakal pergi ke ketiga tempat ya. Jadi yang pertama kita akan mengelilingi neighborhoodnya New York University. Jadi New York University itu adalah sekolah yang terkenal banget, prestigious banget, susah masuknya ya, dan cantik banget juga di sini. Kita bakal keliling-keliling liatin apa aja sih gedung-gedungnya, fasilitas sekolahnya. Terus biasanya tuh mahasiswa di sini tuh kalau ngumpul-ngumpul tuh di mana sih gitu kan. Kita bakal lihat itu semua, dan juga nanti kita akan pergi ke Wall Street. Jadi Wall Street adalah sebuah daerah di mana ada, itu basically kayak financial districtnya ya. Ada New York Stock Exchange dan pokoknya orang-orang yang kerja di bank gitu tuh pada di situ semua. Keren banget tempatnya. Dan juga terakhir nanti kita akan pergi ke Central Park. Jadi Central Park ada sebuah taman yang gede banget, yang banyak banget fasilitasnya. Dari ada ice skating, ada danau, orang-orang bisa naik sepeda atau jalan di sana, atau misalnya piknik. Pokoknya banyak banget deh hari ini kita mau jalan-jalanin. Sayangnya karena lagi musim dingin gini, mataharinya tuh terbenam jam 4 sore. Jadi aku harus buru-buru gercep jalan-jalan sebelum gelap nih. Jadi yuk, gak usah basa-basi lagi, mari kita jalan-jalan ke New York City. Nah, jadi destinasi pertama kita akan keliling ke neighborhoodnya New York University, atau juga bisa dibilang sebagai NYU. Nah, NYU ini adalah sekolah universitas yang di-rank at least top 15 ya di Amerika Serikat. Bagus banget, susah banget untuk masuknya. Belakang aku ini adalah salah satu gedungnya. Ini kita ada benderanya juga, NYU. Jadi lambang mereka tuh putih dan ungu. Aku juga sebenarnya nggak pernah masuk nih ke gedung NYU, tapi aku akan coba masuk dan coba kasih lihat kalian kelas-kelasnya kalau bisa. Kalau bisa aku akan coba, tapi aku nggak janji ya. Tapi NYU ini tuh lokasinya agak di bawah. Jadi ini kota Manhattan kan, panjang lonjong ya. NYU itu di bawah, dan juga banyak juga mahasiswa yang apartemennya atau dorm itu lokasinya di daerah sini. Nah, jadi ini adalah salah satu gedungnya nih, yang di situ pintu kanan itu ada sebuah gedung namanya Lipton Hall. Ada beberapa kelas di situ. Nih, kalau kalian lihat mahasiswa pada masuk ke sana, itu karena ada kelas di situ. Dan di sini tuh tipe nih, aku bakal kasih lihat kalian ya. Di sini tuh bukan sebuah kampus, tapi lebih kayak gedung-gedung aja, dan termasuk di kotanya sendiri. Nah, jadi orang-orang tuh mahasiswa biasanya dari gedung sana jalan beberapa blok ke gedung yang lain gitu. Jadi bukan ada kampus sendirinya, enggak. Jadi ini tuh bener-bener kayak ya semua orang bisa jalan di sini, bukan mahasiswa pun bisa gitu loh. Depannya jalanan, ada mobil dan lain-lain gitu. Tapi menurut aku ya this is the city life gitu kan, beda dari kampus-kampus biasanya, which I think is really special. Nah, di sini kita ada sekolahnya, kayak School of Law-nya, sekolah hukumnya dia. Ini gedungnya cantik banget. Aku mau coba untuk masuk. Let's see kalau aku bisa. Guys, sayangnya aku nggak bisa masuk ke gedungnya gara-gara pas aku mau masuk, udah masuk nih ke dalam, tiba-tiba ada satpamnya. Dan kita harus ngasih ID card, sebuah kartu yang memberitahu bahwa kita adalah murid NYU. Tapi sayangnya aku bukan, dan aku nggak punya kartunya, jadi aku nggak bisa masuk. Dan aku sok kayak, nggak jadi deh, gue ketinggalan sesuatu di luar. Tapi itu emang untuk keamanan aja ya, soalnya di sini kan as I said, orang publik pun bisa masuk, kayak aku tuh bisa masuk gitu kan, bukan murid juga bisa masuk. Jadi mereka itu sebagai security purposes aja, biar aman kan untuk para muridnya di sana, biar orang-orang nggak sembarangan bisa masuk dan gunakan toiletnya atau apapun gitu kan. Jadi mereka dibutuhkan untuk kasih identification card untuk keamanan murid-murid di sana. Tapi itu bagus lah ya, walaupun sayangnya kita nggak bisa lihat ke dalam, tapi untung ada sistem seperti itu.
biar aman untuk mereka gitu. Jadi sayangnya aku nggak akan bisa videoin apa-apa di dalamnya, nggak bisa videoin kelasnya, tapi aku bakal ngasih lihat aja sekelilingnya itu seperti apa gitu ya. Nih, ini juga masih di daerahnya, bener-bener cuma satu blok doang. Ini banyak banget restoran-restoran, terus juga tempat-tempat untuk basically ya makan-makan aja nih. Ada misalnya acai bar, atau misalnya tadi aku ada cafe nih. Jadi banyak banget restoran untuk si mahasiswanya makan-makan tuh bisa dimanapun, banyak tempatnya. Nah, nih kalau masuk ke dalam sini, mereka tuh ada mesinnya gitu. Ntar deh, nggak tahu bisa lihat atau enggak, tapi mereka tuh dalamnya ada kayak sebuah mesin dimana orang harus tap kartu mereka untuk bisa masuk. Jadi ini adalah perpustakaannya ya, bertingkat-tingkat sampai atas. Tapi kalian harus jadi mahasiswa di sini untuk bisa masuk gitu. Jadi aku nggak bisa masuk, so kita muter-muterin luarnya aja ya. Nah, ini banyak banget mahasiswa lagi jalan-jalan dari kelas ke kelas. Guys, aku bener-bener ngeblok di keramaian orang, diliatin bodo amat ya. Jadi di belakang aku kita ada satu sekolah, NYU juga, tapi ini di bidang business schoolnya. Jadi namanya itu Stern School of Business. Ini terkenal banget. Stern School of Business ini termasuk top 10 business school terbagus di Amerika Serikat. Mungkin juga bisa dibilang top 30 ya di dunia. Bagus banget, susah banget bisa masuk ke sini. Paling dari semua applicants yang mereka dapat cuma kayak 5% doang orang-orang bisa masuk. Karena di sini tuh kalau masuk sekolah agak susah banget ya. Kita dibutuhkan nilai sekolah SMA, dibutuhkan sebuah tes namanya SAT, itu sebuah standardized testing, terus dibutuhkan juga essay, sebuah essay di mana kita menceritakan kita tuh siapa, kita tujuan hidup kita apa dan lain-lain gitu-gitu. Jadi susah banget masuknya. Kalau kalian punya cita-cita untuk sekolah di business school luar negeri, aku bilang coba raih, kerja keras dan raih, karena it's such a prestigious thing untuk dilakukan. Nah, di depan kita ini ada sebuah antrian ya. Jadi gedung yang itu adalah NYU Admission Center. Jadi untuk kayak misalnya kantor pusatnya lah ya. Nah, orang-orang yang antri ini pada pakai name tag. Jadi mereka itu lagi apa yang namanya lagi ngetur NYU. Jadi biasanya kayak gini tuh muridmu masih orang-orang SMA biasanya yang kayak lagi mikir mau masuk ke NYU tapi mau lihat dulu kampusnya kayak gimana sih gitu. Jadi mereka bakal pergi-pergi sekeliling kampusnya, ditemenin sama beberapa volunteer untuk dikasih lihat oke, NYU tuh seperti apa sih, ada fasilitas apa aja sih gitu. Jadi mereka bakal keliling-keliling aja ngeliat gitu kan, like is this the school that I wanna go to gitu. Nah yuk, jadi kita mari. Nah, dan sekarang kita lagi berada di sebuah taman, nama tamannya Washington Square Park. Tamannya tuh sebenarnya sederhana banget ya, tapi di sini tuh bersih gitu kan. Tapi banyak juga orang-orang kadang-kadang gelandangan tiduran di kursi-kursi. Tapi taman ini terkenal banget untuk hangout spotnya anak-anak mahasiswa di New York University, karena bener-bener di seberang gedung-gedungnya ya. Jadi orang-orang tuh sering banget ketemu teman-temannya di sini, hangout. Apalagi kalau lagi musim panas atau lagi musim gugur, maksudnya nggak terlalu dingin ya. Biasanya tuh orang-orang sering banget nih pada duduk-duduk di sini, menikmati pemandangan sekitar. Kalau sekarang sih ini lagi snowing ya, jadi tanganku udah lagi beku, jadi nggak sebanyak itu orang-orangnya, karena jujur dingin banget. Tapi ini juga hari Senin ya, karena kalau hari Senin kan orang-orang pada sibuk sekolah. Tapi banyak juga murid-murid yang lewat-lewat ke sini gitu-gitu. Tapi kalau lagi hari pekan, ramai banget guys di sini, ramai banget.
Nah, dan di belakangku ini, monumen yang gede banget ini dinamakan sebagai Washington Square Arch, dibuat pada tahun 1892 untuk merayakan the honor of the centennial of the first president's inauguration. Nah, ini tuh gedung, bukan gedung ya, lebih kayak monumen itu dibuat setinggi 22 meter. Dan cantik banget juga, biasanya orang-orang turis suka banget foto-foto di sini. Dan ini adalah salah satu landmarknya New York City juga gitu. Jadi kalau kalian ke New York harus banget nih hang out di Washington Square Park karena cantik banget, dan juga harus foto di depan park ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat di sekitar sini kan orang-orang pada kebanyakan jalan ya kan, walaupun ada mobil banyak, tapi di sini tuh transportasi. Aku saking kedinginannya udah kedinginan, tanganku nggak ada kantong gitu kan, ini udah jaketku udah 4. Oke, anyways, back to context. Di sini di kota New York itu transportasi yang paling terkenal itu sebenarnya naik subway atau kereta di underground, di bawah tanah ya kan, karena itu murah banget dan cepet banget, dan di sini tuh gampang banget. Biasanya di setiap 5 menit jalan tuh pasti ada subway, tinggal turun tangga langsung naik, dan juga murah gitu kan. New York tuh kotanya sebenarnya nggak terlalu besar, tapi banyak banget gedung-gedung, banyak banget orang juga. Jadi mobilnya makin banyak juga gitu kan, dan macet banget di sini, bener macet banget. Kayak Jakarta atau mungkin agak lebih gitu kan. Jadi di sini paling convenient, paling enak itu naik subway karena emang cepet kemana-mana, nggak harus stuck di jalanan kena macet. Aduh, males banget deh pokoknya ya. Jadi di sini subway-nya tuh murah banget. Paling kalau kita masuk sekali itu paling $2. Kalau mobil, kalian juga harus punya mobil juga, dan parkir tuh mahal banget di sini ya. Temenku punya, ada satu nih, dia punya apartemennya di bawahnya tuh ada parkiran untuk mobil, dia bayar $600. 600 itu mahal banget guys. Dan itu pun kalau nggak kita harus cari di jalanan-jalanan gini nih, kayak gini-gini, which bakal penuh terus sih gitu. Jadi setahu aku kebanyakan orang Indonesia di New York nggak punya mobil sama sekali, pada jalan juga. Dan menurut aku juga kalau jalan-jalan kan enak kan, bisa menikmati suasana kotanya juga gitu. Dan tapi di sini emang ada Uber dan juga ada taksi. Ya, walaupun agak mahal sih sebenarnya Uber ya, tapi ya itu kadang-kadang kalau aku juga kalau misalnya lagi kepepet atau telat atau udah malam gitu, biasanya aku pakai Uber. Karena walaupun naik subway enak, kalau udah malam, udah sepi, serem juga. Paling kayak aku termalam naik subway itu jam 8 lah. Jadi di atas jam 8 aku udah nggak naik subway lagi, aku bisa naik Uber. Tapi di sini juga ada bike, atau nggak orang juga naik sepeda biasanya ya. Maupun mereka punya sepeda sendiri, atau misalnya di sini ada yang namanya city bike, di mana mereka bisa sewa bike-nya untuk beberapa menit gitu pakai aplikasi. Jadi semacam kayak Uber tapi untuk sepeda. Jadi itu bisa juga kalau misalnya deket-deket jarak-jaraknya gitu kan. Itu juga bisa menjadi salah satu transportasi untuk mahasiswa di sini. Dan juga bukan cuma mahasiswa, orang yang udah kerja juga jarang banget punya mobil. Orang tua di sini juga masih pakai toket, masih jalan di sini gitu kan. Karena emang New York City tuh kotanya seperti itu gitu loh. Dan that's what I like tentang New York adalah kita tuh semua kayak berkumpul. Kalau aku di Seattle kan dulu aku pakai mobil. Sebenarnya aku juga punya mobil yang udah aku jual, karena kalau di Seattle lebih kayak Jakarta ya. Jadi jauh-jauh tempatnya, terus juga enakan pakai mobil. Kalau di sini beda, di sini emang semuanya tuh bisa diakses pakai kaki. Jadi pada jalan semua gitu. Nah, dan juga tadi yang aku ngomongin tentang transportasi subway. Kalau misalnya aku kemana-mana, aku itu pakai aplikasi Google Maps. Jadi dia kasih tahu nih, oke, aku harus jalan tuh dari mana ke mana untuk masuk ke subway-nya. Terus nanti dia bakal kasih tahu, oke, aku harus ambil subway yang nomor berapa, stopnya di mana, stopnya beberapa menit dan lain-lain. Jadi Google Maps oke banget, aku selalu pakai kalau di New York City. Depan kita ini adalah contoh subway stationnya gitu nih, seperti ini. Jadi bakal dikasih tahu ini stationnya namanya apa, terus di bawah ada train apa aja. Jadi di sini trainnya ada 5 ya, ada B, D, F, M, dan 6 gitu. Jadi dikasih tahu di sini aku harus ambil train yang mana. Sekarang kita mau menuju Financial District, jadi aku harus ambil 6 nih, harus ambil yang 6.
Jadi aku bakal turun ke bawah dan ambil train yang nomor 6 gitu, jadi turun ke bawah gini. Hai guys, kita udah lanjut lagi. Ini kita di destinasi kedua kita, yaitu di daerah Wall Street. Nah, kalian pernah nonton nggak? Kalau kalian dengar kata Wall Street sih, aku kadang-kadang mikirinnya The Wolf of Wall Street yang ada Leonardo DiCaprio. Nah, jadi Wall Street ini di belakang aku kita ada namanya the New York Stock Exchange, yaitu sebuah gedung di mana saham tuh bukannya dikontrol ya, tapi kayak bener-bener dipantau banget nih di dalam gedung ini. Tahunya gedung ini tuh dibuat pada tahun 1792. Katanya ini adalah the world's largest stock exchange by market capitalization. Yang mengikuti perkembangannya saham dunia pasti udah nggak asing lagi dong sama Wall Street yang dinamakan sebagai financial district terbesar di dunia. Dan karena belakangan ini perkembangan saham itu lagi booming banget ya, apalagi di remaja-remaja di Indonesia, makanya aku pengen banget ngasih lihat daerah ini untuk kalian yang lagi main saham banget nih ya, atau yang bisa lagi kesusahan kenapa saham aku turun gini-gini nih. Ini ada hope untuk kalian bahwa pasti ntar lagi naik, aku jamin. Di depan New York Stock Exchange ada sebuah patung wanita. Ini dinamakan sebagai The Fearless Girl Statue. Jadi adalah sebuah perempuan yang berdiri tegak lagi melihatin New York Stock Exchange. Nah, jadi ini patung ini tuh mensymbolize bahwa kita sebagai wanita tuh udah evolving banget dari zaman dulu ya, yang sekarang kita udah masuk ke dunia laki-laki, dunia perkantoran, dunia pekerjaan gitu kan. Yang dimana tuh dulu misalnya yang orang-orang yang masuk gedung ini cuma laki-laki doang, yang bisa kerja itu cuma laki-laki doang, tapi sekarang perempuan juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi The Fearless Girl Statue ini itu represents progress, potential, and hope, but she also represents all the women who fought for equity and equality before us and in the future. Jadi patungnya tuh symbolize bahwa kita wanita tuh udah harus bisa dan udah harus layaknya masuk ke dunia laki-laki, dunia perkantoran, dunia pekerjaan, dan kita punya semuanya yang laki-laki punya gitu loh, maupun di kantor dimanapun kita tuh pasti bisa. Makanya ini New York Stock Exchange ini adalah gedung terkenal banget kan di dunia gitu loh, karena symbolize power, it symbolizes power. Dan untuk ada sebuah patung yang symbolize perempuan di depan gedung yang terkenal dan powerful ini tuh berarti banget gitu. Sekarang kita masih di daerah Financial District, tapi sekarang belakang aku ini kita ada sebuah patung yang namanya Charging Bull. Nah, jadi patungnya ini kalau kalian bisa lihat itu bentuknya sapi ya. Dan banyak banget orang yang ngantri mau foto padahal patung doang gitu kan. Nah, tapi patung ini itu namanya The Charging Bull karena di dunia saham kata bullish itu artinya kalau saham naik, stoknya naik gitu kan. Jadi ini orang-orang mungkin lagi pada lagi ada masukin saham, lagi mau foto-foto biar saham mereka naik ya kan. Kalau misalnya bullish kan naik ya market value, kalau turun itu namanya bearish. Bull itu adalah simbol aggressive financial optimism dan prosperity. Makanya ditaruh di daerah New York Stock Exchange. Jadi kan karena dekat, ini cuma 2 menit jalan dari lokasi ini sama yang tadi kita. Jadi in the hope that market value itu bakal naik semua. Makanya bullish. Hai guys, sekarang kita masih di daerah Financial District, tapi kita udah pindah dikit ya. Jadi di belakang aku itu ada apa namanya The 9/11 Memorial Pool. Nah, pasti kalian tahu dong, tanggal 9 bulan September tahun 2001 ada kejadian musibah yang sangat-sangat tragedis yang terjadi di New York City di Financial District. Ya, jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, a little background, dulu itu 2001 ada beberapa pesawat yang nabrakin dengan sengaja the World Trade Center.
ada 2 gedung, mereka gedungnya tinggi banget ya. Jadi dulu tuh adalah sebuah kantor. Banyak banget orangnya di sana, ada sekitar 3.000, hampir 4.000, 5.000 orang di dalamnya. Terus tiba-tiba di pagi hari towernya di attack sama pesawat. Ada 2.983 orang yang meninggal. Nah, 10 tahun kemudian dibikinlah sebuah 9/11 Museum Pulse namanya. Jadi kalian bisa lihat bahwa ini adalah sebuah air mancur yang sangat-sangat dalam, dan di samping-samping kayak ini, di railingnya itu ada nama-namanya, ada 2.983 nama semua orang yang meninggal dalam tragedi hari tersebut gitu. Jadi ini tuh dibuat pada tahun 2010, dan katanya ini fountainnya tuh dalam banget, fountain terdalam di dunia yang man-made, yang dibuat oleh manusia. Katanya ini dalamnya tuh 30 feet atau sama dengan 9 meter. Besarnya air mancurnya, gedenya itu sebesar gedungnya tersebut. Jadi bukan gedung lagi, tapi kita diganti sebagai air mancur. Jadi kan ada 2. Ini yang satu lagi kita ada di sana. Sama persis. Jadi yang di sini, yang orang-orang yang meninggal di sini nama-namanya. Terus yang di sana juga ada sama persis juga. Oh, jadi tadi aku ditegor sama satpam ya. Karena aku naruh tripod di kursi gitu kan biar tinggi, katanya nggak boleh. Oh ya udah. Jadi kita lebih style vlogging aja ya sekarang. Oh, jadi tadi aku ditegor sama satpam ya. Karena aku naruh tripod di kursi gitu kan biar tinggi, katanya nggak boleh. Oh ya udah. Jadi kita lebih style vlogging aja ya sekarang. Nih, tapi ini dia tempatnya. Dan nanti mungkin kita bakal lihat yang Twin satu lagi. Tapi ini juga masih ada, ini gedung barunya. Nih, ini gedung baru World Trade Center nih, yang ini. Ada tulisannya di situ. Tapi yang ini juga nggak bakal dibuat lagi soalnya. Gitu. Melanjutkan destinasi ketiga kita. Kalau untuk kalian sih cuma ya dalam 1 menit ya. Kalau aku udah beda hari lagi, ini besoknya, karena kemarin aku udah kedinginan banget dan juga udah sunset kan. Dan sekarang aku udah ganti baju ke baju yang lebih tebal, lebih enak, lebih nyaman, dan juga biar tanganku nggak kedinginan kayak kemarin. Tapi kali ini kita tuh berada di Central Park. Kalau kalian nggak tahu Central Park, ini basically kayak satu taman yang gede banget. Daerahnya di Upper East Side, pokoknya gede banget, banyak banget kayak lokasi-lokasi di sini yang sering banget dipakai di film-film juga, gitu kan. Dan di sini sekarang kita lagi ada di satu daerah doang, satu daerah terpencil, namanya Bethesda Terrace. Dan di kanan aku, kalau kalian denger lagu ini, ada lagi pengamen lagi nyanyi lagunya Daniel Caesar. Jadi kita lah sambil ditemanin romansa sedikit di sini ya. Nah, jadi taman ini itu disenyamberakan dan dimenangkan oleh Frederick Law Olmsted dan Carl Vexvo di tahun 1858. Jadi udah lama banget ini. Jadi emang Central Park itu bener-bener kayak symbolize New York banget gitu. Dan di sini tuh kepake banget, tamannya cantik banget juga. Kalau misalnya kalian mau lari pagi, mau sepedahan, bener-bener gede banget. Sepedahannya juga bukan sepedahan ontel ya, bener-bener sepedahannya cepet gitu, karena saking gedenya tracknya. Mempunyai total hektar sebesar 341 hektar dari ujung ke ujung. Jadi bener-bener kalau di sini kalian lari satu putaran pasti ngos-ngosan. Bisa jadi maraton ya. hampir. Nah, dalam setahun Central Park itu biasanya dikunjungin oleh 40 juta pengunjung, maupun itu New Yorkers atau misalnya turis. Pasti kalau kalian ke New York, kalian tuh harus banget pasti ke Central Park karena benar-benar cantik banget. Kalau misalnya lagi summer juga panas, kalian mau piknik juga bisa dan lain-lain. Pokoknya ini parknya serba berfungsi banget. Aku benar-benar cinta banget sama Central Park. Guys. Oke, ini aku lagi agak
fangirling sedikit ya, karena aku tuh emang udah sering banget ke Central Park, tapi bagian ini tuh belum pernah, karena saking gedenya tuh kayak aku nggak mungkin muterin satu park gitu kan. Jadi kalau yang bagian ini itu namanya Bethesda Terrace, dan di belakang aku ini adalah sebuah kayak lorong ya, nggak tahu deh apa, sebuah lorong gitu. Kalau misalnya kalian nonton Gossip Girl, inilah tempat yang Blair dan Chuck menikah yang waktu itu. Aku tuh super fannya Gossip Girl banget, aku nonton 2 kali. Makanya aku tinggalnya di Upper East Side sekarang. Tapi disinilah yang mereka nikah, dan emang Central Park tuh pasti banyak banget kalau film atau misalnya TV show yang di shoot di New York, pasti ada scene yang mereka shoot di Central Park, karena emang cantik banget naturally, nggak usah didekorasi lagi, tapi udah cantik banget gitu loh. Makanya di scene-scene Gossip Girl mereka sering banget juga kan jalan-jalan di Central Park gitu-gitu. Aku lagi agak fangirling sedikit. Kalau misalnya kalian nonton Gossip Girl, film-film yang terkenal banget juga sering banget shoot di Central Park, seperti seperti Spider-Man, Made in Manhattan, Enchanted, Night in the Museum, dan lain-lain. Soalnya emang gede banget kan, jadi emang aduh, iya deh, pokoknya aku bener-bener suka banget di sini, cantik banget. Nanti kita bakal muter-muterin lagi, ngelihat ada apa aja sih di sini selain yang ini doang gitu kan. Aku bakal ngusahain muter-muter sejauh-jauh mungkin, soalnya emang gede banget guys, 341 hektar tuh gede banget. Jadi aku bakal usahain muter-muter dan kasih lihat kalian ada apa aja sih di Central Park ini. Banyak banget biasanya orang pre-wed di sini, cantik banget. Lagi pada pre-wed foto wedding. Nah, kalau misalnya kalian lihat dalam-dalam ini nih, kita masuk ke dalamnya dan kita lihat tembok-temboknya dan atapnya. Cantik banget gak sih? Ini tuh udah ada daripada zaman abad ke-19 dan gak pernah diganti. Jadi kalau misalnya kalian lihat tuh ada di tembok-temboknya tuh udah mulai rusak-rusak dikit ya. Nah, tapi yang ini yang di atas sih katanya baru banget, nggak tahu ini mungkin udah dibaruin. Tapi cantik banget. Wow. Sekarang di belakangku kan ada danau ya. Jadi kalau misalnya lagi musim panas gitu, di sini tuh ada penyewaan perahu. Jadi kita bisa nyewa dan kita bisa bakal naikin dan dayung-dayung sekitar danaunya gitu. Cantik-cantik banget, dan aku jujur belum pernah naikin. Aku pengen banget, tapi sekarang kalau lagi musim dingin nggak ada ya. Nggak tahu kenapa, mungkin airnya dingin. I'm not really sure. Tapi ini bisa jadi opsi juga kalau kalian pada datang summer untuk naik perahunya di Central Park. Ini dia trek jalanan dan lari. Nih ada lambangnya juga kan. Nah, kalau di sini tuh untuk orang jalan atau lari. Terus di situ ada lambang untuk sepeda. Tuh sepeda di situ. Ini lari nih, yang di sini. Dan ini one way, harus one way. Jadi kita nggak boleh lawan arah, harus selalu jalan satu arah. Mungkin kalau orang jalan nggak apa-apa ya, tapi kalau misalnya orang yang naik sepeda itu nggak boleh banget lawan arah, apalagi kalau yang kenceng-kenceng ya bahaya gitu kan. Nah, itu ada tulisannya one way, jadi orang-orang emang lari satu arah ke sana. Tuh becaknya. Dan kalau mobil nggak boleh masuk sama sekali, kecuali ini si mobil satpam. Ini mobil satpam Central Park. Ada taman gede banget, datar. Kita bakal lihat sebentar. Jadi itu biasanya orang-orang piknik di situ. Aku dulu pernah piknik di situ. Biasanya tuh kalau lagi aku tuh kesana bulan Mei, jadi udah agak panas kan. Rame banget guys. Ramenya tuh rame banget. Bener-bener nyari spot untuk ituin tiker aja susah gitu. Orang-orang tuh suka banget kayak remaja-remaja gitu-gitu gelarin tiker sama temen-temennya, atau misalnya mereka main volleyball atau main apa. Tuh di situ banyak banget. Kita nggak akan masuk karena agak jauh. Jadi karena kita udah mau mengakhiri tahun 2021 dan kita lagi di kota yang
sangat bisa meraih mimpi kan. Kalau kata Alicia Keys sama Jay-Z, if you can make it here, you can make it anywhere. Ya nggak sih, asik. Jadi kalian ada nggak sebuah impian atau kayak misalnya cita-cita untuk 2022 yang kalian ingin raih? Karena kalau aku dari pertama kali aku ke New York, aku tuh punya cita-cita untuk tinggal di New York. Dan alhamdulillah dengan semua kerja kerasku aku bisa pindah ke sini. Dan kalau misalnya kalian nggak tahu, aku mau agak nge-brag dikit ya, agak sombong dikit. Aku tuh emang pindah ke New York, semua apartemen aku bayar alhamdulillah pakai duit gajiku sendiri yang aku kerja gitu kan. Dan dapat meraih impianku yang udah lama banget aku simpan di tahun 2021. Aku ngomongnya udah agak terharu sedikit nih. Tapi kalau kalian gimana yang pada di sana, ada sebuah impian yang kalian belum sempat meraih di tahun ini tapi masih mau kerja keras untuk meraihnya di tahun depan? Kalau aku mungkin a new wish for me adalah aku pengen dapat kerja yang bisa bikin aku tetap di US selamanya. Karena kan di sini aku kerja tuh masih pakai visa mahasiswa internasional kan. Jadi aku sebenarnya harusnya pulang tahun depan, akhir tahun depan, tapi aku nggak mau banget pulang. Jadi aku lagi mau kerja keras untuk bisa mendapatkan sebuah kerjaan yang suka banget sama aku sampai mereka mau sponsorin aku untuk visa tetap di sini. Amin, itu doaku untuk tahun depan. Kalau kalian ada sebuah mimpi yang ingin diraih yang mau di-share sama kita, boleh banget komentar di bawah. Aku juga pengen tahu. Mungkin kita bisa berdoa bareng, kerja keras bareng untuk bisa mendapatkan impian itu. Aku jadi terharu sedikit.